Maafkan atas kelancangan hamba, Kanjeng Putri. Hanya saja, hamba tidak bisa melihat seseorang menangis di depan hamba. Ingin sekali aku menghapus air mata di wajahmu, Kendedes. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak boleh melakukannya. Kurang ajar! Sebentar lagi, kamu pasti akan pulih. Kenapa kamu memiliki sapu tangan yang mirip dengan punyanya Badeswara? Katakan, Kang Bo. Apa iya Badeswara yang memberikannya kepadamu? Iya. Badeswara yang memberikan itu kepadaku. Tapi Rai, aku bisa menjelaskan semuanya kepadamu. Kamu jangan salah paham. Kurang ajar kamu, Kang Bo. Maafkan hamba, Kanjeng Putri, jika hamba lancang. Tapi sebaiknya dengarkan penjelasan kami dulu. Penjelasan apa lagi? Semua ini sudah cukup menjelaskan. Tidak semua, Kanjeng Putri. Memang benar, hamba yang telah memberikan sapu tangan itu. Tapi hamba tidak ada maksud apapun. Kalau memang kamu tidak ada maksud apa-apa, terus kenapa kamu berikan sapu tangan itu kepada dia? Kenapa kamu tidak berikan kepada aku? Padahal kamu tahu kan, dia itu adalah istri dari Kakang Masku. Aku akan melaporkan semua ini kepada Kakang Mas Tunggul Ametung. Rai! Tunggu! Rai! Bagus. Semuanya sesuai dengan yang aku inginkan. Dan sekarang, aku bisa menyingkirkan keduanya dari kehidupan Kakang Ken Arok. Dan Kakang Ken Arok menjadi milikku selamanya. Pulohita, tunggu! Tahan emosimu, jangan terbawa amarah. Lepaskan aku. Jangan halangi aku. Biarkan aku adukan ini kepada Kang Mas Tunggul Ametung. Biar dia tahu rasa. Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Baguslah Kang Mas datang. Kang Mas harus tahu apa yang sudah Kang Bo lakukan. Dia sudah berani merayu temanku, Badeswara. Dan dia sudah berani menyimpan sapu tangan pemberian Badeswara. Ampun Kang Mas. Tolong Kang Mas jangan begitu percaya terhadap hal ini. Ini hanya kesalahpahaman Tunggul Ametung. Jangan percaya begitu saja. Aku berkata jujur. Kang Mas bisa memeriksa mereka berdua. Kamu salah jika kamu menganggap Dia Ajeng berselingkuh dengan teman. Karena aku tahu siapa Dia Ajeng yang sebenarnya. Dia tidak mungkin selingkuh kecuali dengan kenal. Maafkan hamba atas apa yang sudah terjadi pada Kanjeng Putri. Hamba berjanji tidak akan gegabah memberikan apapun kepada Kanjeng Putri.
dan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman seperti ini lagi. Makin lama sikapnya semakin mirip dengan Ken Arok. Aku yakin dia memang Ken Arok. Kenapa Kakang bohongi aku? Kakang berjanji tidak akan pernah dekat dengan Kenides lagi. Tenang, Uma. Dengarkan penjelasanku dulu. Aku tidak perlu penjelasan. Kakang selalu menyakiti hatiku. Kakang tidak pernah mengerti perasaan aku. Terimalah ini, Kakang. Aku akan membalaskan sakit hatiku kepada Kenides. Dan kalau aku tidak mendapatkan Kakang seutuhnya, begitu juga dengan Kenides. Lebih baik aku membunuhmu daripada aku harus melihatmu bersamanya. Terimalah ini. Hormat hamba Kanjeng Tunggul Ametung. Kurang ajar. Kemana pada suara Aku mohon padamu. Jangan bersikap seperti tadi. Bisa-bisa penyamaranku terbongkar. Masalah janjiku, percayalah. Aku tidak akan pernah mengingkarinya. Aku akan segera keluar dari istana dan berkumpul bersama kamu dan sekeluarga selamanya. Kebo Ijo, mau kemana dia? Sungguh mencurigakan. Bagaimana? Maaf Kanjeng. Hamba masih harus terus mengawasi gerak-gerik Kanjeng Tunggul Ametung dan berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan rencananya. Kemana mereka? Cepat sekali menghilang. Ken Arok. Kaulah jiwaku, kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring hidupku, kau harus milikku, memilikimu. Kaulah ratuku, kaulah jiwaku.
dan kaulah ratuku. Ken Arok, ternyata perasaanku selama ini memang benar. Kamu adalah Ken Arok. Syukurlah kalau kamu masih hidup. Aku senang sekali. Ayo ikut aku. Ken Dedes pasti akan senang kalau dia tahu kamu masih hidup. Ayo. Kanjeng Putri, aku mohon tolong rahasiakan soal ini kepada Ken Dedes. Aku tidak ingin Ken Dedes tahu kalau aku masih hidup. Seharusnya kamu memperjuangkan cita kalian. Percayalah kata hatimu, Ken Arok. Kalau takdir cinta Ken Dedes itu memang bersamamu. Kanjeng Putri, jika aku harus bersamanya, biarkan Sang Hyang Widi yang menentukan jalannya. Jika ada perpisahan antara Ken Dedes dan Kanjeng Tunggul Ametung, itu semua bukan karena aku, tapi karena takdir yang telah menentukannya. Aku pasrahkan semuanya kepada Sang Hyang Widi. Tidak, Ken Arok. Kamu salah. Memang benar Sang Hyang Widya menentukan takdir seseorang. Tapi sebagai manusia kita juga harus memperjuangkannya. Jika memang kamu tidak mau memperjuangkan cita kalian, aku akan memberitahu Ken Dedes untuk memperjuangkan cita kalian. Biar aku yang memberitahu dia kalau kamu masih hidup. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, jangan, Kanjeng Putri. Bagaimana caranya supaya Kang Bu diusir dari istana ini? Aku tidak boleh gegabah. Kang Mas Tunggul Ametung begitu melindunginya. Wewe gombel, dikelonin setan, perawan nompong, melu wong bae, perawan ayu, pasti melu aku. Siapa kamu? Aku datang kemari ingin membantu Kanjeng Putri untuk mengusir perawan cahayuku Ken Dedes pergi dari istana ini. Biar aku Ki Barong bisa mendapatkan perawan cahayuku dengan mudah. Mengerti sampean Kanjeng Putri? Bagaimana caranya? Wewe gombel ditemenin setan. Jajeng, Kang Mas. kamu tuh istri aku. Pokoknya aku mau kamu melayaniku malam ini. Aku mau malam ini menjadi milik kita. Kang Mas, sekarang masih terlalu sore. Apa tidak sebaiknya nanti saja, Kang Mas? Sore atau malam, itu sama saja. Kang Mas! Kang Mas!
kali ini kamu pasti akan diusir dari istana. Dan kamu tidak akan pernah bisa mengganggu badai suaraku lagi. Kurang ajar! Kurang ajar! Berani sekali menyentuh istriku, Ki Barong! Ki Barong. Prajurit! Sini kok Kanjeng. Tangkap dia! Aku sama sekali tidak membohongi Kang Mas. Aku tidak tahu kalau yang memelukku itu adalah Ki Barong. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas. Mohon ampun. Jangan percaya padanya, Kang Mas. Dia ini sungguh wanita yang tidak punya harga diri. Setelah dia berani menggoda temanku Badai Suara, sekarang dia bermesraan dengan Ki Barong. Perbuatannya sungguh sangat tidak bisa dimaafkan. Kang Mas. Diajak! Aku tidak pernah memaafkan orang yang sudah mengkhianatiku. Sini kamu! Kang Mas, aku tidak berselingkuh, Kang Mas. Aku berani bersumpah. Aku sama sekali tidak berselingkuh. Aku mohon Kang Mas percaya padaku. Tidak, Ametung. Aku tidak setuju kamu mengusir Ken Dedes dari istana. Ampun, Romo. Tapi dia sudah menghinaku, Romo. Sama saja dia melempar kotoran ke wajahku. Dan aku tidak akan pernah memaafkan. Ingatlah, Ametung. Ken Dedes adalah kunci kemenangan kita untuk mendapatkan tahta kerajaan Kediri. Daripada kamu mengusir dia, lebih baik kamu mengurung dia. Setidaknya, sampai kita tidak membutuhkannya. Sini! Sini! Lepaskan dia. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Lebih baik kamu mengurung dia. Setidaknya, sampai kita tidak membutuhkannya lagi. Tidak. Aku tidak setuju dengan pendapat Romo. Kalau dia hanya mendapatkan kurungan, itu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Cepat, Kang Mas. Tunggu apa lagi? Cepat usir dia. Tidak, Lohita. Apa yang diucapkan Romo benar. Aku masih membutuhkan Ki Ajeng untuk merebut Kediri. Lepaskan dia. Berani sekali Kanjeng Ibu menentang.
prajurit, masukkan Kanjeng Ibu dan Ki Ajeng ke dalam penjara. Sendiko Kanjeng. Tunggu! Kalian tidak bisa menangkapku. Nuwun sewu Ananda Tunggul Ametung. Keputusan Ananda ini salah. Ken Dedes tidak pernah berselingkuh. Dan saya punya buktinya. Kamu itu biungnya Kang Bo kan? Tidak heran kalau kamu melindungi dan menutupi sikapnya. Putriku memang tidak pernah berselingkuh. Karena pada saat kejadian itu dia bersama dengan Ananda Tunggul Ametung. Apa maksud Kanjeng Ibu? Dayang, ceritakan apa yang sudah kamu lihat. Ampun Kanjeng, tapi memang benar yang dikatakan Kanjeng Ayu Dia Laksmi. Hamba melihat Kanjenglah yang masuk ke dalam kamar Kanjeng Ayu Ken Dedes. Tak ada satupun selain Kanjeng. Nuwun sewu Ananda. Ini semua adalah permainan dari Ki Barong. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Ki Barong berubah wujud menjadi Ananda. Jadi sudah wajar kalau Ken Dedes mengira yang bersamanya adalah suaminya sendiri. Kurang ajar kamu Ki Barong! Berani sekali kamu menyentuh istriku! Akan kubunuh kamu Ki Barong! Baiklah Ken Arok, aku akan menutup rapat rahasiamu. Aku tidak mau kejadian ini terulang lagi. Kasihan Ken Dedes. Tapi aku mohon Ken Arok, kamu tidak boleh pergi jauh-jauh darinya. Kamu harus tetap melindunginya. Kanjeng Putri tidak perlu khawatir. Aku berjanji tidak akan pernah jauh dari kalian. Sebisa mungkin aku akan selalu melindungi Ken Dedes. Begitupun juga Kanjeng Putri. Kamu memang anak yang baik Ken Arok. Sungguh beruntung orang yang sudah melahirkanmu. Aku yakin Sang Hyang Widi pasti akan memberikan jalan takdir yang terbaik buat kalian berdua, supaya kalian bisa bersama lagi. Aku mungkin tidak bisa membuat kamu terusir dari tempat ini. Tapi aku bisa membuat kamu menderita. Sampai kamu memutuskan untuk pergi dari tempat ini sendiri. Kalian, laksanakan perintahku. Sindiko Kanjeng Putri. Siapa yang melemparku? Yang mana hanya berani melempari dari belakang. Keluarlah! Maaf Kanjeng Putri. Hamba tidak bermaksud kurang ajar. Hamba cuma... Siapa kamu sebenarnya? Apa maksud Kanjeng Putri? Tolong kamu jangan berpura-pura lagi. Kamu bukan beda suara kan? Kamu Kian Arok kan? Tolong jawab pertanyaanku dengan jujur. Apa kamu Kian Arok? Maaf Kanjeng Putri. Hamba harus segera pergi untuk mengejar orang-orang yang sudah melempari Kanjeng Putri.
Tolong kamu jawab. Siapa kamu sebenarnya? Jawab pertanyaanku. Sekali lagi maaf Kanjeng Putri. Kanjeng Putri salah. Hamba Badeswara. Bukan Kenaro. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa jujur terhadap saya? Saya tidak meminta apa-apa dari kamu. Saya cuma ingin tahu, Kenarok itu masih hidup apa sudah mati? Jadi saya mohon, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kendedes. Sebenarnya Apa yang kalian lakukan di sini? Ampun, Kang Mas. Asal kamu tahu, jika aku menangkap Basa kamu berselingkuh, akan kumasukkan kamu dalam jarum. Kami akan menerima permintaan itu dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Jika aku menangkap Basa kamu berselingkuh, akan kumasukkan kamu dalam jarum. Jar, kenapa malah jadi seperti ini? Bukannya membuat Kang Bo menderita, malah membuat dia semakin dekat dengan Badeswara. Gerak-gerik Badeswara sangat mencurigakan. Dia mengingatkanku pada Ken Arok. Apa mungkin dia memang Ken Arok? Celaka. Kalau benar Badeswara adalah Ken Arok, itu akan mengancam dan menghancurkan mimpiku sebagai mertua seorang aku. Ini tidak bisa aku biarkan. Lebih baik kubunuh saja dia. Bukan dengan cara ini kau menyingkirkan Kendedes. Aku tidak bisa tinggal diam. Selidiki siapa sebenarnya Badeswara dan segera laporkan kepadaku. Jika dia memang Ken Arok, akan kubunuh dia. Baiklah, hamba mohon izin. bagaimana caranya aku mengelak kalau Kendedes kembali mendesakku? Aku bisa-bisa tidak sanggup untuk membohonginya lagi. Lagi-lagi dia ingin keluar istana. Jangan-jangan dia ingin bertemu dengan sosok misterius itu lagi. Aku jangan sampai kehilangan jejak. Mau kemana dia? Cepat sekali perginya ke Boijo. Aramba. Siap. Sepertinya dia mengetahui keberadaanku. Akhirnya dia pergi juga.
juga tidak menyadari keberadaanku karena ajian Panglimunku. Bagus. Sudah cukup bagi kita untuk mengambil sebuah tindakan. Baik, Kanjeng. Jadi, apa tindakan kita selanjutnya? Apakah kita bisa menghentikan Kanjeng Tunggul Ametung? Sudah tidak ada waktu lagi. Segera laksanakan rencana itu. Baik, Kanjeng. Rupanya kamu yang selama ini jadi mata-mata yang sedang dicari oleh Kanjeng Tunggul Ametung. Aku tidak akan membiarkan semua ini. Tunggu, Badaswara. Aku bisa jelaskan semua ini. Jelaskan semua ini kepada Kanjeng Tunggul Ametung. Tunggu, Badaswara. Tunggu. Jangan menyerangku. Badaswara, kita ini sahabat. Mulai saat ini, kamu bukanlah sahabatku. Kamu adalah mata-mata. Aku minta, sekarang pergilah dari hadapanku. Aku akan menghabisimu. Aku memang mata-mata, Badaswara. Tapi aku melakukan ini semua bukan demi kepentingan sendiri, melainkan demi kepentingan kerajaan, Badaswara. Kamu mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Maukah kamu bergabung denganku, Badaswara? Aku memang ingin sekali membunuh Kanjeng Tunggul Ametung. Tapi bukan karena kepentinganmu. Kamu salah, Badaswara. Ini bukan kepentinganku semata. Aku melakukan ini semua karena perintah Gusti Prabu Kertajaya untuk melindungi kerajaan Kediri dari pemberontakan yang hendak dilakukan oleh Kanjeng Tunggul Ametung. Badaswara, ini panggilan dari kerajaan. Pikirkanlah sendiri. Apa? Aku tumpang menolak permintaanku. Maaf, Kanjeng. Kami menolak dengan tegas permintaan kerjasama pemberontakan terhadap Kediri. Tapi, kami akan menerima permintaan itu dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jika pemberontakan terhadap Kediri berhasil, kami meminta 1/4 dari kekuasaan Kediri. Terima saja syarat mereka. Karena untuk menjalankan rencana kita butuh pasukan yang besar. Tapi 1/4 wilayah itu sangat besar, Romo. Jangan bodoh kamu, Tunggul Ametung. Mengalah saja. Setelah kita berhasil menggulingkan kerajaan Kediri, kita akan rebut kembali 1/4 wilayahnya. Jika aku tumpang tidak mau membantu, itu tidak masalah, Romo. Aku tidak butuh pasukan besar. Aku sendiri pun mampu untuk menggulingkan Prabu Kertajaya. Bilang pada aku, Tumpang. Jangan salahkan aku. Jika wilayah Tumpang aku ratakan dengan tanah. Jika itu keputusan aku Tunggul Ametung, akan aku sampaikan kepada Wuku bahwa aku Tunggul Ametung sudah menabur genderang perang terhadap Tumpang. Kamu dengar tadi, karena keputusanmu telah menggiring kita ke medan perang. Kamu telah membuat kita rugi besar. Kita bukan hanya kehilangan sekutu untuk melawan kerajaan Kediri, tapi kita telah kehilangan segalanya. Romo salah. Justru kita mendapat keuntungan yang besar, Romo. Mereka akan tahu siapa kita sesungguhnya. Mereka akan menyesal karena tidak memihak kita, Romo. Tapi, sudahlah, Romo. Akan membuktikan ucapan benar dan pendapat Romo salah.
Prajurit! Cepat pasang panci-panci kemenangan untuk mapel di sini. Cepat! Nun sewu Kanjeng. Kami utusan dari Kesamben. Kami datang untuk memberi hormat kepada Kanjeng Adipati Arya. Kami mohon Kanjeng Aku Tunggul Ametung mau menerima hadiah dari kami. Nun sewu Kanjeng. Begitu juga kami utusan dari Bujen. Mohon diterima dengan baik. Romo, lihat ini semua. Ini membuktikan bahwa ucapan Romo salah. Ramatung! Berani mengatai aku seperti itu? Apakah dia sudah lupa siapa dia sebenarnya? Dia hanya seorang anak pungut yang aku angkat dari jalanan. Tenanglah Kanjeng. Kendalikan emosi Kanjeng. Ingatlah pada tujuan Kanjeng sesungguhnya. Memanfaatkan Kanjeng Tunggul Ametung untuk mendapatkan tahta Kediri. Kamu benar. Demi ambisiku untuk menggulingkan Gusti Prabu Kertajaya, aku harus bersabar menghadapi Tunggul Ametung. Karena hanya dialah yang aku bisa manfaatkan untuk mewujudkan impianku. Aku tahu cara menggagalkan rencana itu, Badaswara. Apa? Jangan mengada-ada kamu. Tidak mungkin Tunggul Ametung melakukan pasekawan agung tanpa melibatkan aku. Ampun Kanjeng. Hamba tidak bohong. Hamba melihat sendiri saat ini Kanjeng Tunggul Ametung sedang mengadakan pasekawan agung di Balerong Istana, Kanjeng. Kurang ajar Tunggul Ametung! Berani-beraninya kamu melakukan semua itu tanpa melibatkan aku! Rencana aku berhasil. Ini akan membuat Tunggul Ametung terhambat rencana. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan mengadakan pasekawan agung? Berani kamu mengambil keputusan tanpa memberitahuku? Aku sengaja tidak memberitahu Romo. Karena aku pikir aku sudah tidak butuh pendapat Romo. Berani kamu bicara seperti itu? Beri kamu pelajaran! Walaupun Romo adalah Romo angkatku, tapi buatku, Romo bukan siapa-siapa. Setelah aku menduduki kerajaan Kediri, Romo hanya akan jadi bawahanku. Kendalikan emosi Kanjeng. Tunggul Ametung sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dia sudah tidak menganggap aku sebagai Romo yang sudah membesarkannya. Aku tidak peduli. Siapapun yang menghalangi jalanku untuk menjadi raja akan kusingkirkan. Termasuk Romo angkat.
impianku